Di video kali ini gue mau ngebahas soal simbol-simbol yang tersembunyi di pertunjukan Keadaan Kahar Stand Up Comedy Special. Keadaan Kahar Stand Up Comedy Special adalah pertunjukan spesial gue ke-8. 7-nya belum jalan, komodo menoi gara-gara pandemi. Dan sebenarnya ada banyak simbol-simbol di dalam pertunjukan tersebut yang gue pengen ceritain. Pada umumnya mungkin lo udah tahu ya, gue tuh kan seneng banget sama simbol, sama logo, karena gue datang dari latar belakang desain, seneng hal-hal yang konseptual, dan ada banyak dalam pertunjukan gue tuh yang simbolik sifatnya. Ini di luar logo ya, maksud gue ya kan lo tahu kan kayak ini adalah angka 7, tapi dia juga adalah diamond, dan logonya sebenarnya kan warnanya merah gitu, merah ruby. Adalah sebuah jenis berlian yang pada zaman dulu dipercaya adalah berlian yang hanya dipakai oleh para raja. Terus gitu septic tank yang angka 6-nya ada ada logo tokainya, dan septic tank sendiri adalah simbolik dari politik. Terus udah gitu logo Pragiwaksono yang merupakan stand up special gue yang kelima, tapi juga ada kerisnya, ada siluet kerisnya kalau lo perhatiin, yang menggambarkan bahwa itu kan Pragiwaksono kan ngomongin gua, bagaimana kejadian menempa hidup gua berkali-kali yang membuat gua jadi seperti gua yang gue ceritain di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Bahkan sampai kalau lu inget ya, waktu gue Mesake Bangsaku World Tour, hoodie-nya tuh bentuknya gunungan. Gunungan itu kalau di pewayangan itu adalah tanda babak baru, chapter yang baru. Dan memang Mesake Bangsaku adalah sebuah tanda gue memasuki babak yang baru dalam karir stand up comedy gue, karena sejak Mesake Bangsaku, seterusnya ketika gue tour adalah world tour gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang simbolik lah, yang kaitan sama logo. Tapi di luar itu ada hal-hal simbolik kayak kalau lu tahu Pragiwaksono kan warnanya putih emas, itu simbolisasi dari nothing but gold, sebuah frasa yang menggambarkan hanya ngasih yang terbaik. Dan itu yang gue rasakan, beat-beat yang masuk dari proses begitu panjang yang akhirnya ada di pertunjukan stand up comedy special Pragiwaksono adalah yang terbaik. Dan gue hanya menginginkan yang terbaik gitu. I demand nothing but the best gitu, the very best. Makanya nothing but gold gitu. Nothing tuh putih, goldnya itu ya emas gitu, putih emas. Terus udah gitu, bagaimana gue menutup pertunjukan. Kalau lo ingat, gue keluar dari ruang ganti baju setelah Pragiwaksono Stand Up Comedy Special tuh pakai LeBron I'm King. Simbolisasi juga tuh, I'm the king of this shit. Terus udah gitu, gua bawa jersey LeBron tahun 2016 nih, juru bicara. Gua bawa jersey LeBron, bawa snapback LeBron waktu Cavaliers juara, karena gue merasa itu sebagai simbol bahwa gue ngelewati perjuangan yang susah banget tuh. 2016 kan lagi di tengah-tengah pilkada ya, berat banget, dan pada akhirnya berhasil dimenangkan. Ada banyak lah, gue lagi coba untuk mikir apa lagi ya simbol-simbol yang pernah ada dari gue awal banget stand up. Banyak sih, banyak banget. Nah, termasuk di sini di Keadaan Kahar tuh banyak simboliknya. Pertama-tama logonya emang angka 8, tapi logonya itu diambil sama desainer gue dari si virus COVID-nya. Kalau lihat COVID-nya kan bentuknya kan bulat-bulat gitu. Bulat-bulat gitu, terus ada kayak mahkota-mahkotanya. Makanya Keadaan Kahar, logo type-nya kalau lu perhatiin tuh di atasnya tuh ada kayak ada, kalau lu ngelihat virus COVID digambarkannya tuh ada kayak tajam-tajamnya itu ada di Keadaan Kahar, dan warna orange yang dipakai untuk menggambarkan virus COVID, dan itu yang gue jadiin warna di logo dan warna tematiknya. Terus udah gitu, kalau lu ngelihat bentuknya angka 8-nya itu kayak, gue lupa namanya, kayaknya Penrose Step kalau gue nggak salah, atau Penrose Step, kayaknya Penrose Step deh. Lu tau nggak gambar tangga yang kayak
nggak jelas mana naik mana turun. Gue coba untuk kasih lihat di sini. Tangganya tuh nggak jelas mana naik mana turunnya. Ketidakjelasan itu adalah apa yang gue rasakan, kita rasakan di masa pandemi, penuh dengan ketidakjelasan. Dan itu gue lagi naik atau lagi turun, gue lagi progresif atau gue sebenarnya lagi mundur, nggak jelas gitu. Kita jalan nggak gitu bisa ngeraba ke depannya bakal seperti apa, dan itulah gambaran. Makanya kalau lo ngelihat angka 8-nya, terus lo perhatiin, ini sebenarnya gimana sih? Kayak nggak jelas gitu, mana sih ini? Ya, itu tuh sebenarnya simbolisasi dari ketidakjelasan yang terjadi di tahun 2020 ini. Di pertunjukannya sendiri ada banyak simbolisasi gitu. Salah satu simbolisasi pertama yang orang mungkin nggak ngeh adalah sepatu lari. Waktu gue datang ke tempat pertunjukan, dari foto-fotonya kelihatan, dan waktu gue manggung, itu dua-duanya gue pakai sepatu lari. Sepatu lari yang gue pakai ketika gue datang ke lokasi itu adalah sepatu yang sangat menggambarkan tahun ini. Sepatu yang gue pakai lari, gue beli sepatu itu Januari 2020, awal tahun gue beli itu. Waktu Comika outing ke Jepang, waktu itu gue beli di Jepang. Terus begitu sepatu itu juga yang gue bawa lari, yang akhirnya membuat gue turun 15 kilo. Sepatu itu juga gue pakai kerja. Sepatu itu juga gue pakai untuk syuting di tengah-tengah pandemi. Sepatu itu adalah sepatu gue di tahun 2020. Dan akhirnya gue bawa untuk kerja di pertunjukan stand up comedy special gue gitu. Dan terakhirnya, bukan terakhir ya, pas pertunjukan gue juga pakai sepatu Air Max 90. Pertama sepatu lari, terus kedua itu itu sepatu gue beli dari New York. Gue beli di Flight Club, gue foto tuh, gue taruh di sosmed. Gue beli di Flight Club, gue beli dari luar negeri, gue bawa ke sini. Pertama karena gue kangen banget sama New York, pengen ke New York. Tapi bukan cuman itu, gue tuh sebagai orang yang suka desain, gue tuh suka banget sama Tinker Hatfield. Tinker Hatfield itu yang bikin Air Max. Tinker Hatfield itu orang pertama di Nike yang punya kepikiran untuk ngasih lihat Air-nya di Nike Air. Air-nya dibuka gitu, yang akhirnya dimasukin ke Air Jordan. Dia kan akhirnya disuruh megang Air Jordan dari Air Jordan 3 sampai Air Jordan sekarang tuh dia megang. Dan yang bikin dia terinspirasi untuk ngebuka Air-nya adalah ketika dia pergi ke, kalau gue nggak salah nih, Prancis ya, pokoknya negara Eropa, di mana arsitekturnya itu arsiteknya bikin sebuah gedung yang arsitekturnya kebalik. Biasanya dalamannya itu ketutup, jadi kayak rangka dan segala macam itu ketutup dari luar, dibungkus. Dia kebalik, justru di luarnya dibuka, jadi dikasih lihat dalamannya seperti apa gedungnya. Pokoknya bisa lu google sendiri. Dan itulah juga gambaran dari keadaan kahar, dimana dalamannya gue buka gitu, apa yang terjadi, prosesnya, kebingungan gue, semua yang keresahan gue tuh gue buka gitu di pertunjukan tersebut apa adanya. Yang nonton pasti akan tahu bahwa itu sangat raw. Dan di luar itu emang gue suka Tinker Hatfield adalah gambaran dari ketertarikan gue terhadap sesuatu yang terdesain dengan baik gitu. Itu soal running shoes. Juga sore hari, pertunjukannya sore. Sebenarnya gue bisa aja bikin pertunjukan outdoor, gue bikin malam kayak pertunjukan gue yang lainnya. Tapi ada sesuatu dari bikin pertunjukan di Desember, di akhir tahun, yang membingungkan, yang membuat gue ngerasa kayaknya tepatnya senja justru. Tepatnya tuh harusnya sore gitu. Jadi keputusan gue bikin pertunjukan sore hari adalah simbolisasi dari tahun yang juga sudah masuk ke senjanya gitu. Menuju senja 2020, gue bikin pertunjukan spesial. Dan itulah kenapa pertunjukannya juga gue bikin di senja gitu, di jam 3:30 sampai akhirnya masuk ke 6:30 pertunjukannya. Terus ada lagi, kalau warna ungu yang gue pakai di hoodie dan di Air Max itu adalah karena gue ngerasa kayaknya ketika sore sih langit-langit biru-biru ke ungu nih bakal ada. Jadi gue pengen satu tematik dengan langitnya, tapi juga lu kalau nanya sama gue ya, warna favorit gue, biasanya itu gue jawabnya biru, hijau gitu, emas gitu. Tapi orang yang
yang kenal dekat sama gue, misalkan Mila aja gitu, dia kalau tanya warna favoritnya Panji apa, pasti ungu gitu. Karena emang gue seneng banget banyak hal yang terkait sama ungu sebenarnya. Nah jadi alasan gue juga pakai ungu tuh karena emang uh, I do the things that I like, I do the things that I want to do, I do the things that I like sih sebenarnya. I like the color purple gitu, and it symbolizes gitu bahwa gue emang cenderung hanya mau ngelakuin hal-hal yang gue mau gitu. Dan hoodie itu kalau lihat itu hoodie tie-dye. Di luar tie-dye emang lagi in lagi belakangan ini, kaos, hoodie segala macam, tie-dye lagi in banget. Tapi itu sebenarnya simbolisasi. Jadi tie-dye itu adalah custom made dari buatan kakak gue, Mbak Tias. Mbak Tias itu di masa pandemi ini, seperti gue juga dan seperti lu juga dan seperti banyak orang, itu adalah orang-orang yang ngelihat pandemi, kemudian beradaptasi dengan salah satunya bikin produk-produk tie-dye ini. Dan menurut gue, mengenakan hoodie itu, produksi dari kakak gue, tie-dye dari kakak gue, itu adalah simbolisasi kayak istilahnya a nod, gitu, a gesture of acknowledgement, sebuah ode gitu, sebuah penghormatan untuk siapapun di Indonesia yang beradaptasi gitu, berusaha untuk ngelihat keadaan, ngelihat apa yang dia bisa lakukan, menyadari bahwa ini nggak bisa bekerja dengan kondisi seperti ini, gue harus nyari sesuatu. Nah itu tergambarkan dari apa yang gue pakai, disimbolisasi dengan hoodie yang dibuat oleh kakak gue, yang seperti lu juga kemudian ngelihat apa yang bisa dilakukan, dan akhirnya produk-produk keren yang lahir gitu, seperti hoodie gue. Makanya gue posting juga di Instagram gue, lu kalau pengen hoodie kayak gue ya lu bisa pesan ke Mbak Tias, di Instagramnya ada, di websitenya juga ada. Terus ini sebenarnya nggak sengaja, tapi akhirnya gue jadiin simbolisasi. Lo akan sadar bahwa ketika lo nonton Keadaan Kahar kemarin, ada banyak banget shot yang dengan sengaja ngasih lihat gedung lagi dibangun di belakang gue. Jadi sebenarnya belakang gue tuh gedung, tapi di sebelah sini gue tuh gedung lagi dibangun. Waktu gue datang ke Sky pertama kali, gue ngeliat ini bagus banget nih. Karena kalau ada sesuatu yang sangat menggambarkan gue tuh selalu membuat sesuatu. Kayak nggak pernah berhenti bikin sesuatu. Bahkan ya, ini gue nggak pernah cerita sama orang. Gue tuh ada masanya dalam hidup gue, mimpi gue tuh sama. Waktu gue SMA, gue tuh mimpi lahan kosong. Berulang-ulang tuh waktu gue SMA, lahan kosong. Di mimpi gue tuh lahan kosong tuh selalu gue temuin, gue lihat, terus lagi tuh gue perhatiin gitu. Ada, gue nggak ingat persis, tapi ada ingatan gue yang membuat gue ngerasa salah satu mimpi itu, waktu itu gue sempat ngeliat itu dan gue pernah bilang gue pengen lakuin sesuatu. Lalu ketika gue kuliah, mimpinya tuh berubah. Tanah kosong itu mulai dibangun. Terus gitu terus. Jadi waktu gue kuliah tuh selalu ada hubungannya sama ngebangun sesuatu gitu. Terus waktu gue udah mulai kerja, mimpi gue tuh berubah. Tempatnya masih sama, tapi terus gitu udah jadi kayak bangunan, kayak mall tepatnya. Abis itu mimpi di masa berikutnya, itu gue masuk ke mallnya dan gue mulai ngeliat ke area-area yang gelap, area-area kotor, area-area pesing di dalam gedung tersebut. Selalu kayak gitu. Jadi gue nggak pernah tahu, tapi gue pernah ngobrol sama Gamila, kayaknya itu adalah simbolisasi bahwa gue lagi ngebangun sesuatu, ngebangun karir mungkin tepatnya. Tapi sampai dengan detik ini, gue tuh ngerasa gue tuh selalu lagi dalam mode produksi gitu, selalu lagi ngebikin sesuatu, selalu lagi ngebangun sesuatu, selalu lagi berproses. Dan gedung yang lagi dibangun di sebelah kiri gue, itu langsung gue bilang sama tim kamera, kalau bisa banyak-banyak ngambil ke arah sisi sini. Jadi selain lo ngelihat tegak lurus, banyak-banyak juga ngambil di sini. Gue pengen dapetin orang lagi ngebangun gedungnya itu, plus toh sunsetnya sebelah situ juga, jadi kelihatannya bagus. Dan lo akan lihat itu di Keadaan Kahar. Ya tentunya yang di Sky, tapi yang nonton lewat streaming juga sering ngeliat itu. Sering banget shotnya. Agak unusually a lot ke arah situ. Karena gue emang pengen ngasih lihat bahwa si Panji ini selalu lagi ngebikin sesuatu. Ada aja yang dia lagi bikin, ada aja yang dia lagi bangun. Dan gak berhenti ngebikin, gak berhenti mencipta, gak berhenti ngebangun. Itu juga yang pengen gue sampaikan di situ. Sebagai sebentuk simbol. Gue lagi mikir ada simbol-simbol apa lagi ya. Kadang-kadang sesuatu yang
sengaja gue lakuin, kadang-kadang nggak sengaja tapi jadi sifatnya simbolik. Tapi kurang lebihnya itu sih, simbol-simbol tersembunyi yang ada di keadaan kahar. Mau ngasih tahu aja bahwa kedepannya selalu ada alasan kenapa gue pakai sepatu kayak gini, bajunya kayak gini, tempatnya kayak gini, lampunya kayak gini, settingnya gini. Selalu ada alasan di balik itu. Karena gue emang suka hal-hal yang sifatnya simbolik. Itu aja dari gue. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak dan goks.